Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Nadilah. Di sini saya akan mengisi poin SKU ke-22 dan poin 7. Selamat menyaksikan. Kak, Kenapa? Sini deh. aku habis dari kamar mandi. Kayaknya aku kena mencret deh. Ya ampun, Dek. Kamu kena mencret. Mencret itu penyakit infeksi dan salah satu penyebabnya yaitu bakteri. Hah? Infeksi? Iya, infeksi. itu bukannya yang disebabkan karena jamur? Iya, penyakit infeksi itu salah satu penyebabnya adalah jamur. Tapi penyakit infeksi itu banyak penyebabnya, bukan jamur aja. Ih, bingung. Coba jelasin dong Kak, apa itu penyakit infeksi? Nah, Akak jelasin ya. Penyakit infeksi itu penyakit yang disebabkan karena masuknya bibit-bibit penyakit. Penyakit infeksi itu bisa tertular dari orang satu ke orang yang lainnya. Penyebab utama dari penyakit infeksi itu disebabkan oleh bakteri, virus, jamur, dan parasit. Kakak jelasin satu-satu ya. Jadi, penyakit infeksi yang disebabkan oleh virus itu misalnya penyakit kamu ini, mencret atau diare. Biasanya itu tertular karena air, karena tangan yang kotor, bahkan karena lalat. Bisa jadi kamu mengkonsumsi makanan yang tidak baik atau kamu makan dengan keadaan tangan yang kotor. Ada juga penyakit infeksi yang disebabkan karena virus. Itu misalnya influenza, campak, gondok, dan biasanya itu ditularkan melalui udara, batuk, bahkan juga lalat. Nah, misalnya kamu ketemu orang-orang yang sedang batuk-batuk, kamu harus waspada. Itu bisa jadi bisa menular ke kamu karena itu merupakan ciri-ciri penyakit infeksi. Nah, selain itu, jamur juga salah satu penyebab penyakit infeksi yang seperti yang kamu katakan tadi. Misalnya kurap, kutu air. Nah, itu biasanya terinfeksi melalui sentuhan tubuh atau menggunakan pakaian secara bergantian. Dan yang terakhir, penyebab dari penyakit infeksi ini ada yang disebabkan karena parasit. Penyakit yang disebabkan karena parasit ini dibagi menjadi dua, yaitu parasit internal dan parasit eksternal. Penyakit parasit internal ini adalah hewan yang berbahaya yang berada dalam tubuh kita. Misalnya penyakit malaria, itu ditularkan dengan gigitan nyamuk. Nah, sedangkan parasit eksternal itu adalah hewan berbahaya yang berada di luar tubuh. Misalnya kutu rambut, kutu air, kudis, dan lain sebagainya. Itu tertular biasanya karena satu orang sudah terkena dan bisa terkena ke orang lain melalui pakaian yang digunakan secara bergantian. Jadi, kalau kamu harus memperhatikan pakaian-pakaian siapa yang kamu gunakan. Gitu. Oh, jadi dari penjelasan yang Kakak jelaskan tadi bisa disimpulkan cara pencegahannya adalah menjaga kebersihan. Nah, benar. Dengan menjaga kebersihan salah satunya. Jadi kita harus memperhatikan kebersihan. Mulai dari yang terkecil, sering-seringlah mencuci tangan ketika hendak makan, memperhatikan lingkungan sekitar, memperhatikan orang-orang yang sedang batuk, itu kita harus jauhi, dan menjaga kebersihan hewan peliharaan yang ada di rumah. Oh gitu, makasih Iya. Kak. Kak, aku mau nanya lagi deh. Apa? Tetangga kita yang kemarin ada yang masuk rumah sakit karena penyakit jantung. Itu juga karena infeksi. Oh, itu bukan penyakit infeksi. Nah, kalau tetangga kita kemarin itu adalah salah satu penyakit degeneratif. Hah? Degeneratif? Iya. Apalagi tuh Kak? Kak jelasin ya. Jadi, penyakit degeneratif itu adalah penyakit yang ada akibat proses kemunduran sel tubuh. Nah, biasanya itu dialami oleh orang-orang yang lanjut usia. Misalnya penyakit yang dialami seperti jantung koroner, penyakit jantung, asam urat, hipertensi, dan lain sebagainya. Tapi Kak, anak muda zaman sekarang sudah banyak kok yang terkena penyakit itu. Oh iya, zaman sekarang tak heran lagi kita dapat menemukan anak-anak muda, bahkan orang-orang perkantoran terkena penyakit tersebut. Karena itu adalah pengaruh gaya zaman modern sekarang ini.
Banyak makanan-makanan junk food atau makanan instan yang dikonsumsi oleh orang-orang muda, bahkan orang perkantoran yang sibuk. Itu menyebabkan penyakit-penyakit itu bisa ada pada dirinya. Dan salah satunya adalah perilaku hidup tidak sehat. Gitu. Wah, bahaya juga ya Kak, perilaku-perilaku tidak sehat tadi. Iya, banyak contohnya. Penyakit-penyakit disebabkan oleh perilaku tidak sehat banyak sekali. Kakak jelasin ya. Misal, stres berlebih. Anak muda sekarang banyak stres memikirkan sesuatu yang tidak berguna dan itu bisa menyebabkan penyakit yang berbahaya loh, misalnya penyakit jantung. Jadi, stres berlebihan itu adalah perilaku yang tidak sehat yang harus kita jauhi. Oh, gitu ya Kak. Iya, contoh lain juga mengkonsumsi alkohol. Mengkonsumsi alkohol itu dapat menyebabkan penyakit jantung, kanker tenggorokan, kanker hati, dan sangat bahaya. Perilaku yang tidak sehat lainnya banyak sekarang kita alami. Kurangnya bergerak, tapi suka makan lemak berlebihan atau mengkonsumsi gula yang begitu banyak. Itu sangat berbahaya dan merupakan perilaku yang sangat tidak sehat yang bisa menimbulkan penyakit-penyakit bahaya. Misalnya diabetes, darah tinggi, obesitas, serangan jantung, bahkan stroke sampai kematian. Sangat tak heran lagi kita temukan pada saat sekarang ini. Contoh lainnya dan sekarang sangat kita sering lakukan yaitu kurang tidur. Kurang tidur itu sangat berbahaya dan bisa dapat memicu penyakit-penyakit yang berbahaya juga. Misalnya obesitas, darah tinggi, juga berkurangnya ingatan. Jadi tidak hanya faktor usia saja, namun perilaku yang tidak sehat itu juga dapat memicu hal-hal yang berujung penyakit yang berbahaya. Nah, selain itu, perilaku yang tidak sehat lainnya, jika kita sering keluar rumah, mengendarai motor, menghirup polusi udara yang kotor, juga terlalu sering terkena paparan sinar matahari, itu juga menyebabkan penyakit yang berbahaya loh. Misalnya, mata perih, sesak nafas dikarenakan polusi udara yang kotor, kulit terasa perih, bahkan terkena kanker kulit. Jadi sangat berbahaya perilaku tersebut. Yuk Kak, kita sama-sama mengubah pola hidup sehat dengan cara memerhatikan gizi makanan, kehigienisan makanan, pola hidup teratur, dan kebersihan lingkungan di sekitar kita. Tidur dengan teratur, makan sesuai jadwal dengan gizi yang pas, serta jika keluar harus menggunakan helm, masker, dan sunblock agar kita terhindar dari perilaku yang tidak sehat tadi yang bisa menyebabkan penyakit-penyakit yang berbahaya. Oke Kak, makasih atas penjelasannya. Terima kasih, sama-sama.